Si John punya cerita. Konsumsi kita ya. Jadi semua orang sebenarnya berhak untuk sukses. Berhak banget. Nggak perlu harus lulusan. Enggak. Ini balik di mindset. Mindset. Jadi kalau pengen sukses, nah artinya gini. Kalau kita tahu jalan kesuksesan tuh harus lewat jalan ini, lu jangan lewat jalan sini. Artinya untuk mencapai kesuksesan itu harus lewat jalan yang ini. Jadi apa-apa yang bukan menjadi jalan kesuksesan tinggalkan. Ya. Gitu. Kak. Paham ya? Paham. Jadi untuk mencapai yang tadi lu punya harapan, harusnya tinggalkan yang bukan dari tujuan harapan Anda. Tinggalkan. Karena takutnya ngeganggu. Ngeganggu. Pastinya ganggu sih. Ganggu. Nah, sebenarnya di situ. Iya. Nah, ini masalahnya di situ. Mungkin itu sih yang bisa kita jelaskan ya. Untuk hari ini ya. Ah, betul. Sangat betul. Karena kita pengennya tuh cerita apa aja dah gitu kan. Tentang obrolan warung kopi, tentang apapun yang selama ini hilang gitu loh. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman. Ya. Semoga ini bisa ngebantu. Karena kebanyakan dari kita kan contohnya lingkup mahasiswa atau apa segala macam, ya taunya cuma nuntut. Taunya cuma nuntut. Lupa kalau memang mereka juga bisa berkontribusi. Dan ada kewajiban. Nah, ada kewajiban juga. Ya. Mana hak saya? Kewajiban dah belum? Belum, hak dulu. Terus lanjut. untuk yang terakhir nih, yang apa sih harapan kalian untuk ke depan dalam berkomitmen? Apa? Silakan. Tetap mampu istiqomah yang sama jalan yang sekarang sih. Karena udah ngerasa ketenangan. Cut. Kejut. Poltergeist. Ini jadi konten horor nih. Bagi teman-teman yang nonton video ini adalah gangguan poltergeist di studio kami. Apa nih yang bisa menjadi harapan dalam berkomitmen dari Herkan lo? Tentunya istiqomah yang dengan jalan yang sekarang sih. Karena memang udah ngerasa ketenangan batin sih. Karena itu sih tujuan utama. Sukses, duit banyak sebanyak apapun kalau ndak ada ketenangan batin susah sih. Duit ndak ada tapi ketenangan batin tuh ada, Betul. parah. Ya. Tenang Asupan sekali. hati itu perlu ya. Perlu Dengan- sekali. Dengan ingat sama yang memiliki yang sudah memberikan kehidupan. Ya, Ya. itu sih. Ini renungan ya. Renungan. Arif gimana? Kalau dari aku sih dikit aja. Yang pertama itu adalah untuk mencapai sebuah komitmen itu saya ngelihat di sini tuh ada teman-teman yang sering berimprove. Self improve-nya itu tinggi di sini. Ya. Itu bisa jadi sebuah peluang untuk saya dan untuk tim. Ya. Nah, itu cuma itu sih mungkin. Karena kebanyakan orang itu udah stagnan di skillnya itu doang. Padahal kalau kita ngelihat adanya globalisasi itu mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk terus mengikut tren-tren yang sekarang. Nah, kalau kita tetap stagnan di situ-situ aja ya susah, Pak. Nggak mau belajar tentang mau. teknologi juga Ya. gitu kan. Dengan alasan ya saya nggak bisa tapi nggak belajar Lah, Gimana mau bisa? gitu kan. mana ya itu. Nah, oke. Tita, gimana harapan dalam komitmen? Kalau dari saya sih, kalau memang mau memulai sesuatu, ya jangan dibatasi dengan rasa insecure. Betul itu. Nah, rasa insecure di sini adalah, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini. Jadi itu menghambat kita sebenarnya untuk berkomitmen. Dan kalau jika kita ingin komitmen, yang pertama kita harus tahu dulu itu adalah konsisten. Kita harus konsisten dulu awalnya. Ya. Jangan mau komitmen tapi nggak konsisten. Nah, Oke. Tuh. Dari saya sih itu aja sih, Bang. Siap. Artinya betul. Nah, kalau dari pribadi ya dalam berkomitmen itu jangan setengah-setengah. Ya, betul. Jangan setengah-setengah. Iya atau tidak sama sekali. Itu aja. Dalam berkomitmen iya atau tidak sama sekali. Karena itu sangat penting, Bos. Sangat penting. Iya. Jadi teman-teman yang nonton ingat podcast ini
saya juga nggak bisa kita bilang podcast juga lah gitu kan, tapi kita Ngobrol. lebih kayak ngobrol-ngobrol Obrolan santai. santai sih. Ya, jadi kita cuman pengen berbagi, kita ingin banget supaya kita juga bermanfaat gitu loh. Kita juga bermanfaat. Kita tidak pernah membenci seseorang, kita tidak pernah membenci Anda, atau kita tidak pernah mengucilkan siapapun. Ya betul. Tetapi kalau memang dari omongan kita ada benernya, tolong objektif. Please. Tolong objektif. Jangan subjektif. Jangan Orangnya. subjektif dalam tanda kutip. Wah, saya nggak suka nih dia nih. Ada Herkan nih. Dulu di kampus kayak begini nih, bla 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 nih. Kan itu kan fakta yang terjadi ya di Herkan. Iya. Karena saya tahu Herkan itu diremehkan. Dulunya, ini juga pernah diremehkan. Dan saya juga pernah gitu kan. Artinya Saja. dan Arif juga pernah. Arif ditolak gitu kan. Iya. Dalam artian tanda kutip di sini dalam sebuah komunitas ataupun organisasi itu pernah. Kita semua pernah diremehkan. Tapi ingat, jangan terlalu dalam menghadapi masalah, jangan terlalu kacau juga, jangan terlalu apa ya namanya, terlalu larut-marut lah dalam kekacauan. Semua itu tergantung di Anda. Jika Anda memiliki keyakinan yang kuat, komitmen kuat, Anda yang harus berubahnya sendiri. Ingat, orang lain hanya bisa support, orang lain hanya bisa menasehati, tetapi untuk berubah itu ada di tangan Anda sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Mungkin boleh terakhir dari Abang, aku suka mungkin dikutip lagi sedikit yang masalah, kalau memang ada masalah di dalam dirinya atau sedang menghadapi masalah yang terlalu hina jika hatiku Oh campur. ya. Jadi ada dulu dalam pembahasan seorang sufi. Jadi seorang sufi ini bukan berarti saya tuh baik, enggak, tapi ada yang baiknya gitu loh, yang keren untuk dikutip. Terlalu hina jika hati ikut andil dalam urusan duniawi yang seharusnya bisa dan dapat diselesaikan dengan tangan. Kelar tuh. Iya. Kelar tuh. Satu poin. Untuk teman-teman yang di luar sana yang udah melangkah di kaki pertama, tuntaskan. Betul. Selesaikan Betul, tuh. betul. Selesaikan. Dan ingat, sebelum menutup ada tagline-nya. Ada Jangan lupa tagline. konsumsi gitu ya, gitu ya. Siap ya. Si John punya cerita, Konsumsi kita ya. Yuk.